Selamat datang di pembahasan latihan soal matematika kelas 5 bersama Miss Wedia. Pembahasan dijamin, ringkas, dan mudah dipahami. Oke, Miss Wedia ingatkan ke kalian jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya untuk channel Belajarpedia. Kita masuk ke soal untuk latihannya. Latihan ini terdiri dari 15 soal bermaterikan bangun ruang sampai dengan data statistika. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal latihan untuk kelas 5 mata pelajaran matematika. Di sini Miss Wedia ingatkan, tetap stay fokus dan selalu teliti dalam mengerjakan soal-soal matematika. Oke, baiklah, kita masuk ke soal pertama, yaitu tuliskanlah rumus dari volume balok. Adapun volume balok yaitu panjang dikali lebar kemudian dikali tinggi. Yang kedua adalah tuliskanlah rumus dari volume kubus. Sedangkan volume kubus yaitu rusuk dikali rusuk atau rusuk pangkat 3. Jika menggunakan sisi, kita menuliskan sisi dikali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Masuk ke soal nomor 3, yaitu tuliskanlah bilangan kubik dari 18 pangkat 3. 18 pangkat 3 artinya 18 kali 18 kali 18. Setelah kita cari hasilnya, 18 kali 18 kita dapat 224. Kita kalikan lagi dengan 18, dapatlah hasilnya 4032. Untuk nomor 4, pertanyaannya adalah kubus memiliki titik-titik bagian sisi sama besar. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah sisinya ada berapa buah? Jawabannya adalah 6. Jadi kubus memiliki 6 bagian sisi sama besar. Oke, karena bagian sisi kubus itu semuanya berbentuk persegi. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu akar pangkat 3 dari 10.648. Kita mencari akar pangkat 3 dari 10.648. Step yang harus dilakukan pertama yaitu pisahkan 3 angka dari belakang. Kemudian kita perhatikan digit terakhir di bagian belakang. Kita samakan dengan tabel pangkat 3. Kalian bisa buat seperti arah jarum jam 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita pasangkan dengan 6, 7, 8, dan 9. Di situ kita pasangkan karena memiliki huruf depan yang sama. Kemudian perlu diketahui yang akan berubah jawabannya itu adalah 2 dan 8, 3 dan 7. Maksudnya berubah adalah mereka akan saling berlawanan. Jika di soal 2 berarti jawabannya 8, jika di soal 3 berarti jawabannya 7. Kita lihat digit terakhir itu 8, berarti jawaban untuk bagian belakangnya adalah 2. Sedangkan untuk bagian depan kita harus mencari bilangan kubik yang tidak boleh lebih dari 10. Berarti 8 yaitu 2 pangkat 3. Jadi yang kita tulis adalah bilangan aslinya ya. Jadi 22 akar pangkat 3 dari 10.648. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Itu diketahui balok A memiliki panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10 cm. Sedangkan balok B memiliki panjang 7 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 8 cm. Pertanyaannya adalah balok yang memiliki luas permukaan yang paling besar adalah balok titik-titik. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu masing-masing bagian dari balok A dan balok B, panjang, lebar, serta tingginya. Kemudian yang harus kita lakukan menentukan luas permukaan masing-masing balok. Pertama kita cari balok A. Oke. Kita mencari perbandingan baloknya siapa yang paling besar. Jadi pertama kita pastikan dulu luas permukaan masing-masing balok. Oke, kita cari dengan rumus mencari luas permukaan balok, yaitu 2 dikali panjang kali lebar
tambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Perlu diingat, hasil perkaliannya kita jumlahkan terlebih dahulu, baru kita kalikan. Masukkan angka dari masing-masing panjang, lebar, dan tinggi balok A. Oke, lebar kali tinggi berarti 6 kali 10. Kita 8 kali 6 48 ditambah 80, kemudian kita jumlahkan dengan 60. Dapatlah hasilnya nanti adalah 2 dikali 188. Berarti kita ketemukan hasilnya adalah 376 cm pangkat 2. Ini untuk luas permukaan balok A. Sekarang kita mencari luas permukaan balok B. Oke, balok B, rumus luas permukaannya sama, 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi, kemudian ditambah lebar kali tinggi. Kita masukkan satuannya masing-masing. Oke, kita masukkan panjang dari balok B, 7 dikali 4 ditambah 7 dikali 8 ditambah berarti 4 dikali 8. Kita kalikan lalu kita jumlahkan. 28 ditambah 56 ditambah 32. Kita jumlahkan, hasilnya nanti ketemu adalah 116. Kita kalikan 2, jadi dapatlah hasilnya 232 cm pangkat 2. Jika kita bandingkan antara balok A dan balok B, kita masukkan aja satuan masing-masingnya. Luas permukaan balok A kita bandingkan dengan luas permukaan balok B. Ketemulah tadi untuk balok A 376 cm pangkat 2, sedangkan balok B 232 cm pangkat 2. Kita lihat di digit awal sudah nampak perbedaan 3 dan 2. Otomatis yang memiliki luas permukaan paling besar yaitu balok A. Jadi jawaban untuk nomor 6 yaitu balok A. Kita masuk ke soal nomor 7. Jika panjang rusuk suatu kubus adalah 8 cm, jika panjang rusuk kubus tersebut diperbesar 2 kali, maka luas permukaan kubus tersebut adalah, berarti rusuk mula-mula yaitu 8 cm, rusuk akhirnya kita kalikan 2, dapatlah 16 cm. Kemudian kita masukkan ke rumus luas permukaan kubus. Nah, untuk luas permukaan kubus, rumusnya adalah 6 dikali rusuk kali rusuk. Berarti kita masukkan rusuk yang dipakai adalah 16, 6 dikali 16, kemudian dikali 16. Didapatkan hasilnya adalah 936 cm pangkat 2 atau cm persegi. Nah, kita masuk ke soal nomor 8. Jika luas alas sebuah kubus adalah 169 cm persegi, maka volumenya adalah, jadi yang diketahui itu luas alas sebuah kubus 169 cm pangkat 2, sedangkan yang ditanya adalah volume. Untuk mencari volume, kita harus gambarkan dulu seperti ini untuk mendapatkan analoginya. Misalnya ini adalah sebuah persegi, luas alasnya itu adalah 169, sedangkan rumus untuk mencari volume adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Maka pertama yang harus kita lakukan mencari rusuk. Mencari rusuk dari luas alas berarti akar pangkat 2, karena luas alasnya berbentuk persegi. Akar pangkat 2 dari 169 yaitu 13. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, 13 kali 13 kali 13, dapatlah jawabannya yaitu 2197 cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, itu untuk nomor 8. Sekarang masuk ke nomor 9. Disediakan sebuah kawat sepanjang 3 meter. Ingat, 3 meter. Jika akan dibuat 2 kerangka balok dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm, tinggi 5 cm, maka sisa pembuatan kawat tersebut adalah berapa persen? Pertanyaannya persen sisa kawat. Nah, diketahui kawat yang digunakan adalah 3 meter.
yang akan dibuat 2 kerangka balok dengan ukuran panjang 10, lebarnya 5 dan tingginya 5. Untuk mencari persenan sisa kawat, berarti kita harus mengetahui sisa kawat terlebih dahulu dibagi dengan kawat awal, kemudian kita kalikan 100%. Oke, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa banyak kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka balok. Kita gambarkan sebuah balok. Oke, nanti untuk mencari kawat yang dipakai itu seperti ini adalah gambaran sebuah balok. Oke, kita gambarkan. Kita tentukan berapa banyak panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut. Panjang dalam balok itu ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti dikali 4. Untuk lebarnya kita tentukan ada berapa banyak lebar di dalam sebuah balok, dan begitu juga tingginya. Lebar ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, berarti kita kali 4. Untuk tinggi 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita kalikan 4. Masukkan angka yang diketahui dalam soal. 10 dikali 4 dapatnya 40 cm. Kemudian 5 dikali 4 20 cm. Kemudian 5 kali 4 lagi 20 cm. Kita jumlahkan semuanya, itu adalah hasil untuk membuat satu kerangka balok. Jadi untuk membuat satu kerangka balok yang dibutuhkan adalah 80 cm. Sedangkan dalam soal dia membuat 2 kerangka balok, berarti 2 dikali 80 cm. Oke, kita kalikan, jadi dapatnya 160 cm untuk membuat 2 kerangka balok. Berarti kita tentukan sisanya. Untuk menentukan sisa, yang harus kita lakukan adalah mengetahui kawat awal. Kawat awalnya 3 meter, kita konversikan ke cm, 3 meter menjadi 300 cm. Kemudian kita kurangkan pemakaiannya yaitu 160, dapatlah 140 cm. Persenan sisanya kita masukkan dalam rumus yang tadi, 140 cm per 300 cm kita kalikan 100%. Oke, kita boleh coret sentimeternya, kemudian nolnya ada 2, kita sama-sama coret atas dan bawah. Kita bagi 140 bagi 3, dapatnya 46,67%. Masuk ke soal selanjutnya, yaitu mengenai data statistika. Pertanyaannya adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika disebut dengan titik-titik-titik. Jawabannya adalah modus. Jadi, sekali lagi perlu diingat, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Jadi, jawabannya nomor 10 adalah modus. Nomor 11, diketahui data sebagai berikut: 35, 33, 27, 17, 19, 8, 13, 4, 7, dan 9 diminta untuk mengurutkan dari data tertinggi ke data terendah. Kita dapatlah urutannya 35, 33, 27, 19, 17, 13, 9, 8, 7, dan 4. Oke, untuk nomor 12, jika diketahui nilai ulangan IPA kelas 5C sebagai berikut. Di dalam soal, jika KKM IPA-nya adalah 8, maka banyak siswa yang tuntas. Perlu diingat, jika KKM-nya 8, berarti yang mendapat nilai 8 dan lebih dari 8 itu yang dikategorikan tuntas. Ada berapa orang? Kita boleh lihat dari data, boleh kamu coret. Yang dapat nilai tuntas itu adalah nilai 8, 9, dan 10. Nah, kita coret 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ternyata ada 7 siswa yang tuntas untuk KKM-nya 8. Oke, masuk ke nomor 13.
Perhatikan tabel untuk hasil panen jagung Desa Sukamaju. Nah, yang ditanyakan hasil panen pada bulan Maret. Kalau pada bulan Maret kita lihat turusnya ada 1 ikat. Artinya 1 ikat berarti kalau untuk Januari ada 3 ikat, berarti 5 kali 3, 15. Begitu juga Februari 15, sedangkan 1 ikat berarti 5 ton. Jadi, hasil panen bulan Maret yaitu 5 ton. Dengan data yang sama untuk soal nomor 13, nomor 14 ditanyakan adalah total panen selama 3 bulan berapa ton. Nah, jadi kita harus menjumlahkan hasil panen Januari, Februari, serta Maret. Tinggal kita masukkan angkanya 15 ditambah 15 kemudian ditambah 5. Dapatlah hasilnya 35 ton. Jadi untuk total hasil panen selama 3 bulan yaitu 35 ton. Oke, masuk ke soal terakhir nomor 15. Hasil panen yang berjumlah sama itu terjadi pada bulan apa dan apa? Artinya kita mencari angka yang sama itu terjadi pada bulan apa saja. Kita bisa lihat dari data yaitu bulan Januari dan bulan Februari, masing-masingnya berjumlah 15 ton. Oke. Oke, sekian pembahasan dari Miss Vedia untuk soal latihan part 1 Matematika kelas 5. Selamat belajar dan semoga sukses ujiannya. Eits, jangan lupa subscribe, like, dan aktifin loncengnya untuk channel Belajarpedia. Terima kasih.